dari CGP, kebetulan CGP saya Bapak Ridwan. Nah, di sini saya ditugaskan untuk menjadi moderator di pendampingan individu kedua ini. Kebetulan pendampingan individu kedua ini materinya tentang merumuskan visi dan misi sekolah. Jadi Pak Ridwan diperintahkan oleh BPP untuk mengumpulkan Bapak dan Ibu dari lingkungan sekolah, pihak manajemen sekolah untuk mengikuti perumusan ini. Visi dan misi yang Pak Ridwan akan coba rumuskan sekarang bukan mengganti visi yang sudah ada, tetapi ingin memberikan masukan visi yang sesuai dengan zaman saat ini. Jadi bukan yang ingin mengganti. Dan juga mungkin perumusan ini salah satu tugas di pendampingan individu kedua ini Bapak Ibu. Jadi yang dibantos menurunkan pendapatnya karena yang tahu bagaimana keinginan dan juga yang terbaik bagi sekolah Bapak Ibu. Pendidikan segitu dari saya sebagai moderator. Selanjutnya nanti Bapak Ridwan akan mulai menjelaskan tentang bagaimana langkahnya, tahapannya, dan juga mulai dari tentang komunitas praktisi itu atau langsung ke pemaparan visi Pak? Langsung ke nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke pemaparan visi aja. Mangga Pak Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan waktu dan tempat untuk kegiatan pendampingan individu kedua ini. Pertama-tama ingin menyampaikan tujuan mungkin. Jadi tujuan untuk pendampingan individu kedua ini adalah tentang visi guru penggerak yang sudah kemarin saya di modul 1.3 sudah belajar dan juga mencoba melihat bagaimana tentang visi guru penggerak. Dari mulai modul 1 tentang Ki Hajar Dewantara yaitu berpusat kepada murid, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, sekarang di modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Tujuan di sini adalah untuk melihat kesesuaian visi sekolah dengan zaman sekarang, mungkin seperti itu. Di sini yang pertama menyampaikan tujuan, kemudian ada bait puisi, menyampaikan puisi dari Insinyur Soekarno, Aku Melihat Indonesia. Mungkin saya bukan orang dari sastra, bukan guru Indonesia juga. Mungkin nanti hasil bacaan ininya mungkin berbeda sedikit, tapi mencoba saja untuk membaca puisi ya. Karena di sini pertamanya harus membaca puisi terlebih dahulu. Ya. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Milet, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Milet itu, aku mendengar saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olisio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olisio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia.
Itu mungkin puisi ya dari karya Insinyur Soekarno, meskipun karena bukan dari sastra, ya mohon maaf Pak Yus. Makanya master. Mungkin itu merupakan puisi pematik yang pertama. Di sana ada makna yang tersirat dari puisi tersebut dari Insinyur Soekarno. Mungkin menurut saya makna yang tersirat dari puisi tersebut menggambarkan bahwa Presiden Insinyur Soekarno itu tidak lagi melihat misalkan di sana padi-padi yang seperti itu, tapi melihatnya ke arah Indonesia seperti itu. Jadi melihatnya itu melihat Indonesianya, tapi bukan beberapa bagian yang ada di Indonesianya, tapi melihat satu bentuk kesatuan yaitu Republik Indonesia, mungkin seperti itu. Sama seperti kita di sekolah, yang kita lihat adalah murid-murid di sekolah kita, di mana murid-murid sekolah kita ini adalah harapan-harapan bangsa. Kita memiliki harapan terhadap mereka, misalkan seperti bisa belajar, bisa membaca, menulis, dan seterusnya. Harapan kita terhadap mereka, di mana mereka bisa menjadi seseorang di kemudian hari, mungkin seperti itu. Selanjutnya tadi tentang visi guru penggerak dan visi sekolah. Sebelum itu ada kalimat rumpang yang mesti dijawab oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 6 kalimat pematik yang mesti dijawab. Jadi ada beberapa yang harus diisi. Saya sudah sediakan beberapa kertas. Sudah ada kalimat rumpangnya di sini. Misalkan kalimat rumpang yang pertama di sini, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Jadi titik-titik di sini boleh Bapak Ibu isi sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu tentang murid-murid kita, seperti itu. Dibalikan. Balik ke yang mana? Ya saya. Ini yang paling pas ya. Dia mau ngasih begini. Yesus kiralah sesuai cekap. Bu Desi ya. Jadi di kalimat rumpang ini merupakan nanti ketika diisi nanti akan masuk ke visi sekolah yang bisa nanti kita impikan, mungkin seperti itu. Ya sambil mengisi boleh sambil minum. Disesuaikan saja. Visi itu kan merupakan pandangan cita-cita kita untuk masa depan, dan mungkin bisa Ibu curahkan di kalimat rumpang terhadap keinginan kita terhadap murid-murid kita. Di sana misalkan keinginan memimpikan murid-murid yang seperti apa, mungkin seperti itu.
kita memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak yang baik, santun. Maka lebih ke muridnya atau Murid. gurunya juga. Muridnya. Tapi ada pertanyaan yang lain Bu, Pak. Misalkan di sekolah kita mengutamakan apa, kemudian kita warga sekolah di sini itu untuk apa? Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Jadi pada istirahat itu mengenai Saya. seksi. Ya, sebelah. Perbedaan tetapi memiliki potensi yang sangat tinggi. Oh, hati-hati Bu ya. Jangan sampai parah. Sedikit tapi ngena. Mutualisme. Ekosistem. Bener. Harus. Nah, dulu lupa, dulu lihat balik. Itu musiknya pas lupa lagi.
sudah diisi beberapa kalimat tumpang yang tadi dikasih. Mungkin bisa dicoba dibacakan dari Bu Tri. Langsung keseluruhan. Satu-satu dulu ya, berarti kita memberikan murid yang apa, kemudian dilanjut. Jadi kelihatan kira-kira dari beberapa ibu, bapak, ibu guru, kita itu sebenarnya memberikan murid yang seperti apa mungkin. Seperti itu. Kita memimpikan murid-murid yang soleh, soleha, memiliki karakter mandiri dan juga tanggung jawab. Soleh, soleha, dan juga memiliki tanggung jawab. Mandiri Berkarakter. Jadi sesuai dengan P5 profil pelajar Pancasila. Pak Yus. Kita memiliki murid yang bisa sendiri. Murid-murid yang memiliki rasa percaya diri tinggi. Rasa percaya diri tinggi. Bu Desi. Ini kita memiliki murid-murid yang cerdas, baik dalam bersikap, jujur, bertanggung jawab. Bungkus. Mengapa Fitri? Berkeinginan untuk yang mempunyai keinginan untuk belajar dengan tulus. Memiliki keinginan untuk belajar dengan tulus. Tadinya tertulus gitu. Biasanya kalau belajar itu ada maksud tertentu. Jadi terus aja. Mengapa? Tiba-tiba ngantuk. Kita memiliki murid-murid yang memiliki sifat yang santun, berakhlak, dan memiliki tanggung jawab yang penuh sebagai harapan bangsa untuk Indonesia Emas. Masya Allah. Takbir. Mengapa? Keren. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak baik, paham akan materi yang diajarkan, dan mampu menerapkan apa yang sudah diajarkan sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Berarti semuanya hampir sama bahwa yang paling utama di sini adalah sopan, kemudian akhlak. Ya, itu mungkin dapat kita simpulkan untuk yang pertama bahwa hampir semuanya memiliki keinginan bahwa si anak-anak itu memiliki rasa percaya diri tinggi, kemudian sopan, lalu memiliki akhlak yang baik, karena kita tahu sendiri bahwa di zaman sekarang jika tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, moral siswa itu akan sangat turun. Seperti itu. Dilanjut Bu, untuk kita percaya. Jadi kita percaya bahwa murid ini adalah yang memiliki keunikan Ini dari sini bacanya. Tuhan yang paling Kita seksi. percaya bahwa murid adalah makhluk Tuhan. yang memiliki Yang keunikan memiliki masing-masing, tidak bisa menggunakan sama anak itu sama Sama ya, Kita percaya bahwa murid adalah potensi khas. potensi khas. Nah, Bu Desi. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus. Generasi penerus. Generasi penerus juga. Serius. Silakan. Asli sama. Kita percaya bahwa murid adalah harapan untuk kemajuan bangsa. Mengapa? Kita percaya bahwa murid adalah kita percaya bahwa murid adalah Adalah kita percaya bahwa murid adalah Makhluk. makhluk. kita percaya bahwa murid adalah makhluk yang dapat menyerap semua ilmu yang diajarkan dengan caranya masing-masing. Mungkin dapat kita simpulkan bahwa kita percaya bahwa murid itu, setiap murid mungkin berbeda, tadi yang tadi Ibu katakan. Jadi setiap murid itu memiliki potensinya masing-masing. Ibarat kata misalkan seperti ikan tidak bisa dikatakan bodoh, dia tidak bisa memanjat misalkan, padahal ketika dia disuruh berenang dia paling jago, mungkin seperti itu. Seperti hanya di murid, kalau misalkan dia tidak pintar di matematika,
tidak bisa dianggap bodoh, mungkin dia pintarnya di bagian yang lain, misalkan di sejarah atau bahasa Indonesia ataupun apa, tetapi dan biologi. Tetapi mungkin tadi dia memiliki potensi yang sangat besar. Tadi dikatakan oleh Pak Rudi bahwa anak itu memiliki potensi yang besar sehingga dia menjadi harapan bangsa ke depannya. Tadi mungkin sesuai dengan apa yang sudah disebutkan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Dilanjut yang ketiga di sekolah kita. Di sekolah kita mengutamakan tugas pasti pertama disiplin dulu ya, disiplin dan juga kepentingan siswa dalam jadi karena mengutamakan apapun belajar pasti siswa dulu kasih kapasitas lah itu dibanding Ugi lain-lain. Mengapa ya? Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan peserta didik. Dia sama di sekolah kita mengutamakan kebutuhan Peserta didik. Sesuai misi, berakhlak dan berbudi pekerti. Sopan santun, serta disiplin. Disiplin, kelakuan yang baik, Ya, mungkin dapat kita simpulkan dari sekolah kita ini sesuai dengan apa yang Ki Hajar Dewantara utarakan, bahwa kita itu harus mengutamakan murid. Ya, tadi sudah dikatakan, disebutkan, dan poin-poin yang lain sudah dikatakan bahwa istilahnya kita harus mengutamakan murid. Kalau misalkan, karena di sekolah itu proyek yang paling utama adalah murid. Mereka yang akan meneruskan perjalanan kita, mereka yang akan menjadi generasi selanjutnya setelah kita. Dan di sekolah kita ini segala sesuatunya harus mengutamakan murid. Contohnya tadi oleh Bu Apri dijelaskan, ketika kita misalkan ada jadwal ataupun apa, berarti kita harus berangkat ke kelas untuk ibaratnya menyampaikan materi ataupun mencerdaskan anak bangsa, seperti itu mungkin. Dilanjut yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki potensi untuk belajar lebih baik. Nomor 4 Pak. Nomor Karena murid Pak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah subjek pendidikan. Pelaku. Banyak Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia sedang belajar untuk masa depannya. Di sekolah kita sadar betul bahwa untuk mendapatkan sebuah tujuan yang diinginkan pasti harus ada proses. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar merupakan suatu kewajiban untuk menggapai cita-cita. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa akhlak lebih penting dibandingkan ilmu. Alhamdulillah mungkin dari tiap Bapak Ibu semuanya, maaf sampai semuanya merumuskan bahwa berarti murid-murid yang ada di sekolah kita itu benar bahwa mereka itu benar-benar mempunyai kesadaran tersendiri bahwa kita ini adalah subjek. Tadi dikatakan oleh Pak Yus, kita itu harus menjadi seorang yang terpelajar, kemudian berakhlak, sopan dan santun. Dan alhamdulillah sesuai dengan apa yang kalimat rumpang Bapak Ibu katakan, bahwa murid di sekolah kita itu benar-benar sadar akan pentingnya pembelajaran, seperti itu. Dilanjut Bu, kita warga sekolah. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bekerja sama membentuk ekosistem yang baik. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mencapai pendidikan yang tinggi. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas namun baik dalam bersikap. Mantap. Silakan Pak itu. Kita warga sekolah ini yakin untuk ini coret bahwa kita harus menikmati proses pembelajaran. Kita warga sekolah ini yakin untuk saling membantu dalam mengembangkan potensi masing-masing. Kita
warga sekolah di sekolah ini yakin bahwa di sekolah diajarkan materi dan akhlak yang baik? Alhamdulillah hampir semua tujuannya sama. Bahkan di sekolah kita ini kan sekolah itu mencetak, istilahnya mencetak generasi yang memang betul-betul paham akan pembelajaran, kemudian akhlak dan lain-lain. Jadi benar-benar dari segi guru, kemudian tenaga pendidikan dan semua yang terhubung ke dalam sekolah ini semuanya memiliki visi yang sama, yaitu untuk mencetak generasi yang emas, mungkin seperti itu. Bila itu terakhir. Terakhir di sini saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa harus menjadi guru yang baik, bertanggung jawab akan tugas dan istilahnya aware ke siswa. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa budaya disiplin akan membawa generasi yang berkarakter. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kita semua sedang mendidik murid untuk menjadikan siswa-siswinya berakhlak dan berakal. Saya dan guru lain di sekolah ini, saya paham bahwa keterbatasan bukanlah menjadi halangan untuk menjadi pribadi yang baik dan berakhlak. Saya dan guru lain sekolah saya paham bahwa kami sedang mengemban tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa guru adalah suri tauladan bagi siswa. Oleh karena itu maka guru harus mempunyai akhlak yang baik. Mungkin semuanya sama tujuannya. Kita yang menjadi seorang pendidik harus terus belajar, terus memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi, karena seperti yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, tuturi handayani ingarso suntulodo ingadya mangkanso tuturi handayani, dimana kita di depan menjadi contoh, kemudian di tengah menjadi pendamping, ya, seperti di belakang mendorong, seperti itu, ya. Jadi ngadorong. Jadi benar-benar kita itu menjadi seorang pendidik itu melewati semua berbagai kegiatan, sehingga kita benar-benar mencetuskan bahwa kita itu seorang pendidik yang benar-benar mempunyai tujuan untuk berfokus kepada anak, mungkin seperti itu. Nah, di kalimat rumpang yang Bapak Ibu semua sudah dijabarkan, mungkin di sini ada pertanyaan pematik. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Berdasarkan kalimat rumpang yang Bapak Ibu sebutkan, apakah visi dan misi sekolah kita ini apakah sudah sesuai dengan apa yang kita impikan? Karena karena visi itu merupakan pandangan, wawasan, cita-cita kita masa depan, sehingga anaknya harus seperti apa, sekolah itu harus seperti apa, itu sesuai dengan visinya. Saya bacakan dulu untuk visi sekolahnya. Silakan dibuat tersendiri. Pak Ianya mengatakan dalam Nanti pada hari. ya udahan. Ya. Kalau rasa ada visi di bayi jadi dicanangkan di sini. Ini mungkin visi dari SMA yang 18 Garut. Visinya terbentuk insan mandiri, berakhlak mulia melalui penyelenggaraan pendidikan yang unggul. Misinya membina kita untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti yang luhur. 2. Membina kemandirian melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. 3.
meningkatkan kualitas, kuantitas, kreativitas, dan inovasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, di 18 Garut ini selain visi misi, ternyata ada strategi penguatan terhadap visi dan misi itu tersendiri. Saya bacakan. 1. Membentuk warga sekolah yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, mandiri, dan berwawasan lingkungan. 2. Mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan dan pendidikan karakter bangsa. 3. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk memperdayaan diri. 4. Menghasilkan karya kreatif dan inovatif secara individual maupun kelompok. 5. Membentuk peserta didik yang kompetitif dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terakhir, 6. Membentuk warga sekolah yang melek Al-Quran, informasi, dan iptek. Kira-kira ada yang mau disampaikan mengenai visi sekolah kita, apakah sudah sesuai dengan kalimat tumpang yang Bapak Ibu tadi sebutkan? Silakan Pak Dikit. Tadi Pak. Maaf, pilih ya Pak Dikit. Terima kasih waktunya Pak Iwan. Apa ya? Kaitannya dengan visi. Visi itu kan salah satu yang memang menjadi hal yang harus diketahui, dimengerti dan dipahami oleh semua masyarakat. Karena ketika kita bicara tadi subjek dari pendidikan yaitu siswa, manakala guru tidak tahu kaitannya dengan visi dari sekolah kita, maka akan ngambang gitu. Karena tujuannya tidak tahu. Ketika kita asal mengajar sebuah kelas, ketika bicara transfer ilmu, memang itu sangat gampang dan sebetulnya tidak perlu ada sekolah. Kalau misalkan kita ingin menjadikan siswa menjadi pintar, di rumah pun mereka akan bisa pintar. Tapi yang dibutuhkan itu bagaimana membentuk karakter seperti itu, karakter yang berdiri, berakhlak mulia, melalui penyelenggaraan pendidikan. Jadi itu hal-hal yang begitu seperti itu. Makanya saya sangat mengapresiasi sekali adanya diskusi kecil di sini yang bisa membawa kita menggunakan akan visi yang baik sesuai. Selanjutnya kaitannya dengan apakah kita sudah sesuai? Kalau saya lihat tadi yang didiskusikan dengan Bapak Ibu yang lainnya itu sudah sangat sesuai. Tentunya ada irisannya dengan visi, misi, dan strategi yang harus disesuaikan. Begitu berangkat. Sudah sesuai menurut Pak Dikdik? Sesuai. Silakan Pak Yus. Sami. Sesuai dengan proses dari awal lahir pada upaya menyelaraskan visi misi sekolah sangat relevansi sekali bahwa SMA adalah wadah untuk memadukan berbagai baik pintar pendidik maupun peserta didik agar mereka saling pengertian memahami akan kemana tujuan masing-masing, kurang lebih seperti itu. Jadi prosesnya benar-benar yang sama seperti halnya membina, melatih, membangun, membiasakan dan seterusnya. Seperti itulah kurang lebih proses. Ada lagi satu karya dulu. Silakan. Dari Bapak KPR silakan. Ya, Bapak Hasan, Rudi, Pak Rudi, ya Pak Rudi silakan. Sudah sesuai dikembalikan seperti yang tadi sudah dikatakan juga, apa yang sudah disampaikan semua punya irisan masing-masing dan sesuai sudah tercapai dari sekolah tersebut. Jadi sekolah kita di SMA yang 18 Garut ini yang memiliki visi terbentuknya insan mandiri berakhlak mulia,
melalui penyelenggaraan pendidikan yang unggul ini ternyata sudah sesuai dengan kalimat rumpang yang Bapak Ibu tulis tadi di kertas, dan juga udah sesuai dengan apa yang ada di zaman sekarang mungkin seperti itu. Jadi alhamdulillah visi ini mungkin tidak perlu di pembaharuan, mungkin tidak ada pembaharuan, sehingga ini sudah sesuai dengan apa yang kita impikan, mungkin seperti itu. Mungkin boleh ada tambahan tentang visinya supaya berlanjutan, kira-kira harus seperti apa lagi. Silakan ada lagi yang menambahkan. Redaksionalnya, Ya. redaksi kata visinya. Ya, atau tentang visi ini kira-kira ke depannya ada tambahan seperti apa gitu. Dari Pak Didi kembali ya. Sepertinya dari Pak Yus kalau ini. Redaksi secara kebahasaan sudah terwakili pada visi yang ada di SMA Negeri 18. Karena apa? Dari insan yang di sana sudah benar-benar dia memiliki kesadaran yang luar biasa. Kemudian dari akhlak, ini pun berawal dari sebuah proses yang disadari sepenuhnya bahwa hasil dari sebuah proses adalah karakter itu, perilaku itu. Kemudian melalui penyelenggaraan pendidikan yang tadi bahwa disebutkan bahwa peserta didik dan pendidik larut bersama-sama dalam sebuah wadah ialah sekolah untuk menjalin sebuah pembinaan, pendidikan, dan kebiasaan pada manusia. Ada mewakili secara redaksional. Alhamdulillah mungkin isi sekolah kita sudah sesuai dengan apa yang kita impikan. Kemudian mana sambil diminum Bapak Ibu. Tadi dibayar tidak, karena pembicaraan lebih bayuran tadi. Ini mungkin hasil kemarin waktu pembelajaran di Rupol tentang modul 1.3, di mana tentang visi guru penggerak. Ini merupakan visi guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang cekatan, yang berakhlak mulia serta bernalar kritis. Cekatan di sini ada singkatan, ini merupakan akronim. Jadi C-nya itu cerdas, K-nya itu kreatif, A-nya itu aktif, T-nya itu tanggung jawab. Jadi disingkat cekatan seperti itu. Tanggung jawab, T-nya tanggung jawab. Mungkin ini hampir sama juga dengan apa yang diimpikan oleh saya dengan yang sekolah sampaikan. Dengan prakarsa perubahan, mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, berintegrasi dengan alam sekitar dan teknologi dalam meningkatkan motivasi, kreativitas peserta didik serta menerapkan 5S ya, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Untuk terwujudnya peserta didik yang berkebinekaan, global serta mandiri. Tadi juga dikatakan dari strategi bahwa kita ingin anak itu mandiri, kemudian bisa menciptakan sesuatu secara individu ataupun kelompok. Nah, kalau di visi guru penggerak ini, dalam membuat visi itu dikaitkan dengan atau dirumuskan ke dalam BAGJA namanya. BAGJA itu merupakan akronim dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif, yaitu suatu pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku organisasi tersebut dan dijadikan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Nah, BAGJA ini dari 5 kata. B-nya itu buat rencana, A-nya itu ambil pelajaran, G-nya itu gali mimpi bersama, J jabarkan, A-nya atur eksekusi.
dari yang 5 tahapan bagja ini, kemudian dari pertama yang buat pernyataan, di sini dikatakan menentukan arah penyelidikan tujuan. Jadi buat tujuan yang paling utama terlebih dahulu tentang visi yang tadi disebutkan. Misalkan di sini apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi peserta didik, karena tadi kan tujuannya adalah untuk motivasi. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran. Pernyataan ini di tahapannya adalah pernyataan-pernyataan lanjutan, mengidentifikasi hal apa yang telah ada di sekolah kita. Berarti pertanyaannya, siapa di sekolah yang telah melakukan proses pembelajaran yang mampu meningkatkan proses peserta didik tersebut. Kemudian gali mimpi, ini diharapkan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan ini telah terwujud. Jadi contohnya, apakah kebiasaan baru yang akan terjadi jika motivasi kreativitas peserta didik sudah bekerja dengan baik. Jadi kira-kira seperti apa ke depannya. Kemudian jabarkan rencana. Pertanyaan di sini yaitu diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Pertanyaannya seperti misalkan, apa langkah sederhana atau langkah pertama yang mesti dilakukan. Langkah kita sebagai guru kira-kira harus apa untuk bisa menciptakan atau bisa menjalankan cita-cita daripada si visi tersebut. Yang terakhir, atur eksekusi, di mana kita harus berperan dalam pengambilan keputusan mulai dari budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan dan lain-lain. Pernyataannya, siapa yang bisa mengarahkan, memantau dalam proses pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik. Itu saja mungkin tentang visi guru penggerak dan visi sekolah yang telah kita diskusikan, dan mungkin dapat kita simpulkan bahwa visi sekolah kita ini sesuai dengan apa yang kita impi-impikan, seperti itu mungkin. Dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Dikembalikan kepada Ibu Moderator. Dan mohon Bapak Ridwan yang telah memaparkan dengan sangat jelas, juga telah membuat semuanya untuk mulai dari menjawab pertanyaan-pertanyaan runtang ya, jadi tahu gitu apa yang diinginkan para ibu bapak guru untuk siswanya, terutama untuk kebaikan siswanya. Mungkin itu perumusan visi itu ada dalam program guru penggerak. Guru penggerak itu memang ditugaskan untuk menjadi perumus visi, dan juga nanti mungkin bila visi sekolah dirasa belum pas gitu ya, nanti ada saran dari guru penggerak untuk menjadikannya pas. Tapi ternyata di sini alhamdulillah visi yang sudah ada di SMA 18 ini ternyata sudah cukup dan sudah sangat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu semuanya, terutama warga sekolah. Dengan itu berarti visi dan misi yang ada di SMA 18 tidak perlu untuk ditambahkan karena sudah mumpuni untuk dilakukan pada zaman ini gitu. Nah, mungkin itu saja kesimpulannya tadi. Di sini sama semuanya ya, selalu ingin bahwa siswanya berakhlak baik, mempunyai kepercayaan diri, dan juga terus siswa itu mempunyai potensi khas. Di sini kebutuhan peserta didik itu harus diutamakan, dan juga potensi belajar, kewajiban guru juga harus diutamakan. Nah, itu sudah sesuai semuanya. Yang itu berarti kalian sudah bisa merumuskan visi dan juga menjabarkan visi perubahan. Baik, sekian dari perumusan visi di pendengaran individu kedua ini. Terima kasih untuk partisipasi Bapak dan Ibu dalam terlibat dalam perumusan visi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesalahan dari saya, kesempurnaan hanya dari Allah. Terima kasih. Sekian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sebenarnya Ibu Mangadi telah atas bisa dia. Iya.
mana? Ya, siap. Oke, kenapa? Nah, saya doa bilang. Aduh, tadi presentasi ibu. Oh iya tuh, cara cari salam. Ya, cari. Oh, betul. Tadi dua atau proses ternyata memang di setiap sekolah isinya kan Malu aja lah, kamu apa itu? Malu aja. Persiapan ke kelas. Malu aja lah. Di bakal nyanak lah. Nyanak lah, nyanak. Nyanak lah di jalan. Nuhunnya Pak Ridwan. Makasih ya, Rek. Udah beres. Maaf lah kamar banget. Rek lewat. Sih.